Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Senang kita kembali berjumpa dalam program Devotion from Nations. Pagi ini sebelum kita mau belajar dan kita mau mengenal kebenaran dari firman Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi yang baru yang Tuhan kasih dalam hidup kami. Makasih buat setiap anugerah, kesehatan, kekuatan, penyertaan dan perlindungan Tuhan yang selalu sempurna dalam kehidupan kami. Kami berdoa tuntun setiap langkah hidup kami hari ini. Dan sebentar Tuhan, kami mau belajar untuk mengenal kebenaran-Mu. Kami mau dengar pesan-Mu Tuhan. Dan biar pesan hari ini yang kami dengar boleh mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Kami menjadi semakin bijaksana, kami tahu apa saja yang harus kami lakukan dalam waktu-waktu yang singkat ini. Sehingga hidup kami boleh berguna, boleh berkenan, dan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Nah, pagi ini kita akan belajar suatu firman dari Amos pasal yang ke-8. Saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semuanya kita membuka Amos pasal 8 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Dikatakan di sana, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup hai Berseba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Nah, apa yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya pagi ini adalah salah satu yang Tuhan sampaikan dalam doa pagi kami di gereja. Satu pagi Tuhan ngomong bahwa Tuhan akan mengirimkan suatu kelaparan dan kehausan di tengah-tengah umatnya Tuhan. Tetapi kelaparan dan kehausan ini bukan lagi kelaparan akan makanan dan bukan lagi kehausan akan minuman, tetapi kelaparan akan firman Tuhan. Ketika saya pertama kali mendengar tentang ini, saya sangat excited bahwa amin Tuhan. Tetapi ada satu kalimat yang selanjutnya yang membuat saya menjadi sadar bahwa sebenarnya ini belum tentu menjadi kabar yang baik. Ini bukan kabar yang sukacita, tetapi ini sesuatu yang harus Anda dan saya waspadai dalam masa-masa yang singkat ini. Di sana dikatakan akan ada suatu kelaparan dan kehausan, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau Anda dan saya membaca dalam terjemahan bahasa Inggris, di sana dikatakan memakai kata famine. Famine di sana itu bukan kelaparan atau kehausan secara jasmani, tapi di sana dikatakan bahwa ada suatu bencana di sana, ada suatu wabah, ada suatu keadaan yang buruk yang menyebabkan orang-orang menjadi kelaparan. Jadi sesungguhnya ketika Tuhan berkata bahwa nanti akan ada waktunya kelaparan, itu tuh bukan sesuatu tentang kelapar haus, orang-orang jadi lapar dan haus akan hadirat Tuhan, lapar dan haus akan firman Tuhan, tiba-tiba orang menjadi pengen nyari Tuhan. Sebenarnya Tuhan sedang menyampaikan suatu pesan buat setiap Anda dan saya pagi ini bahwa nanti ada waktunya. Orang-orang nanya Tuhan, orang-orang nyari petunjuk dari Tuhan, orang-orang meminta pesan dari Tuhan, tapi Tuhan nggak ngomong lagi sama semua orang. Karena Tuhan hanya berbicara kepada orang-orang yang tertentu, orang-orang yang memanfaatkan waktunya, waktu-waktu saat ini untuk memilih, untuk mendekat dan melekat dengan Tuhan. Saya percaya masa-masa ini akan menjadi masa-masa didikan buat kita, sehingga akan lebih baik dan sangat bijaksana ketika Anda dan saya memakai waktu-waktu ini dengan sangat-sangat baik, sangat-sangat wise, sangat-sangat bijaksana. Kenapa? Ini adalah waktunya, masa-masanya di mana Tuhan mendengarkan setiap kita. Ini waktunya di mana Tuhan mendidik, melatih setiap Anda dan saya. Ini waktunya Tuhan mengarahkan, mengikis setiap kita mengerat yang tidak baik. Tapi kalau Anda dan saya tidak mau memakai waktu-waktu ini dengan baik, kita hidup sembarangan, nanti ada waktunya di mana kita ingin ketemu Tuhan, di mana kita ingin menanyakan petunjuk Tuhan, Tuhan nggak lagi menjawab dalam kehidupannya kita.
Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semuanya pagi ini, mari kita bijaksana. Kita mau belajar dari kehidupannya Yusuf. Di sana Yusuf berkata kepada mimpinya Firaun ketika dia mentafsirkan ada waktunya 7 tahun kelimpahan, ada waktunya 7 tahun kelaparan. Di tengah-tengah 7 tahun kelimpahan di sana, Yusuf tidak hidup sembarangan, dia memanage semuanya dengan sangat baik. Di sana Yusuf mengatur, dia men-spend time, dia memanage semuanya, ada yang bisa dimakan, ada yang bisa ditabung, tapi dia sungguh-sungguh memanfaatkan waktu-waktu di mana terjadi kelimpahan. Nah, saya percaya masa-masa ini adalah masa-masa kelimpahan, masa-masa di mana Anda dan saya dikasih kesempatan untuk mendekat dan melekat dengan Tuhan. Masa-masa di mana Tuhan sedang berbicara sangat banyak kepada setiap umat Tuhan. Kalau Anda dan saya tidak memanfaatkan waktu ini dengan sangat baik untuk kita mencari Tuhan, untuk kita terbiasa dengan firman Tuhan, kita membaca kitab suci setiap hari, kita membaca Bible setiap hari, kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ada waktunya. Nanti ketika kelaparan terjadi, ketika kehausan terjadi, kelaparan-kehausan ini bukan hal yang baik. Tapi orang-orang begitu desperate, mereka nggak tahu mau ke kanan atau ke kiri, Tuhan yes atau no, A atau B. Begitu banyak pilihan, ada begitu banyak goncangan demi goncangan, tetapi Tuhan tidak lagi berbicara kepada setiap umat Tuhan. Tuhan hanya berbicara kepada Anda dan saya yang selama masa-masa kelimpahan ini, kita memanage dengan baik, kita menyimpan sebegitu banyak firman Tuhan, kita membaca masa-masa ini, kita membaca firman Tuhan dengan sangat banyak, kita belajar firman Tuhan, kita di-upgrade, kita dicukupi, sehingga ketika masa goncangan itu datang, Anda dan saya akan survive. Tapi kalau kita tidak memanfaatkan waktu ini dengan sangat baik, kita tidak terbiasa hidup dalam firman, waktunya datang, kelaparan, bencana ini. Ini bencana yang lebih parah dibandingkan bencana kelaparan secara fisik. Tapi ini di sana dikatakan sebagai suatu keadaan di mana orang pengen nyari Tuhan tapi nggak ketemu. Pengen nanya Tuhan tapi nggak dapetin jawaban. Doa nggak dijawab sama Tuhan. Tapi ada jaminan untuk Anda dan saya yang kita wise, kita bijaksana, memanfaatkan waktu ini. Ini adalah waktunya kita untuk lapar dan haus akan firman Tuhan. Jangan sampai ketika bencana itu terjadi, kita baru mencari Tuhan tapi kita sudah tidak mendapatkannya. Yesaya 55 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, mari sama-sama manfaatkan waktu ini. Masa-masa pandemik ini, masa-masa ini saya percaya ini adalah masa-masanya di mana Tuhan sangat dekat dengan kita. Masa-masanya di mana Tuhan masih berkenan untuk dijumpai. Masa-masanya di mana Tuhan masih berkenan untuk ditemui sama kita. Masa-masanya di mana ketika Anda dan saya berseru dan Tuhan mendengar setiap seruan doa kita. Saya berdoa hikmat, kebijaksanaan turun dalam hidupmu pagi ini, sehingga kita bisa wise, kita bisa lapar dan haus masa-masa kelimpahan ini kita tangkap dengan sangat baik. Kita masuk dalam kelimpahan dalam firman Tuhan, kita dipenuhi, kita overflowing dalam firman Tuhan. Dan waktunya nanti kita akan survive, kita akan jadi pemenang. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan. Makasih buat firman-Mu. Kami berdoa, terima kasih buat warning, buat teguran, buat nasihat yang Tuhan kasih dalam hidup kami pagi ini. Kami berdoa ajar kami untuk bijaksana Tuhan, untuk menggunakan waktu-waktu yang ada, waktu-waktu yang singkat ini. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh tinggal dalam firman Tuhan. Kami tinggal dalam Tuhan dan firman-Mu tinggal dalam hidup kami. Ajar kami untuk suka firman Tuhan. Ajar kami haus dan lapar akan firman Tuhan di masa-masa ini, di mana Tuhan masih berkenan dijumpai oleh kami, di mana kami boleh masih merasakan semua anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Aku berdoa Tuhan berkati setiap umat-Mu dan juga setiap bangsa-bangsa yang mendengarkan sharing ini Tuhan. Berkati Malaysia, berkati Brunei, berkati Singapura Tuhan, berkati Filipina, berkati Taiwan, berkati Amerika dan juga khususnya Indonesia. Kami berdoa Tuhan takut akan Tuhan, pengenalan akan yang benar akan Kristus menguasai melanda kota kami, bangsa kami. Dan firman Tuhan
masa-masa ini menjadi masa-masa di mana kami bergaul erat dengan firman-Mu, kami tinggal dan kami dikuasai oleh firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi terang bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami, dan semuanya Tuhan, kami percaya akan memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless you.